Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya membuat video yang menceritakan kisah sejarah singkat dari perwakilan PBB pertama untuk Indonesia. Beliau bernama Lambertus Nicodemus Palar. Saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar lebih mengetahui atau mengenal siapa sebenarnya sosok dari beliau. Terima kasih. Mr. Lambertus Nicodemus Palar, tanggal 5 Juni tahun 1900 sampai tanggal 13 Februari tahun 1981 adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada bulan November tahun 2013, dia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Palar masuk sekolah Mirwit Gebreit Lager Onderwijs Mulo di Tondano. Ia kemudian masuk Algemeen Middelbare School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta inilah dia pertama kali berkenalan dengan politik dan ide-ide nasionalis dan menjadi anggota organisasi Pemuda Jong Minahasa. Setelah lulus AMS, pada tahun 1922, Palar meneruskan ke jenjang pendidikan tingginya di Technische Hogeschool te Bandoeng, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung ITB. Selama sekitar 1 tahun, di kampus ini Palar bertemu dengan Soekarno, dan mahasiswa nasionalis lainnya dan aktif dalam menyelenggarakan pertemuan dan pidato nasionalis. Karena dilanda sakit yang parah, Palar hampir 1 tahun terbaring di tempat tidur, dan terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah sembuh, dia bekerja sebentar di Koninklijk Paketvaart Maatschappij KPM. Pada tahun 1924, Palar memulai kembali kuliahnya di Recatogeschool te Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, cikal bakal Fakultas Hukum di UI. Di sana dia bergabung dengan paham sosialis demokrat melalui seorang anggota Volksraad, yaitu J.E. Stokvis, ketua Partai Sosialis Demokrat Hindia Belanda. Setelah pemberontakan komunis tahun 1926 gagal di Jawa dan Sumatera, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan represif termasuk deportasi ke Bovendigou. Melihat kolonial tersebut, keluarga Palar mencari perlindungan di tempat lain. Pada tahun 1928, Palar pindah ke Belanda. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1928, Palar berangkat dari Batavia menuju Rotterdam, Belanda dengan kapal Tabanan, yang tiba di tujuan pada bulan September tahun 1928. Pada tahun 1930, Palar menjadi anggota Social Democratische Arbeiderspartij SDAP. Setelah SDAP melaksanakan kongres kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Palar menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Netherlands Verbond van Vakverenigingen NVV mulai Oktober 1933. Dia juga adalah Direktur Persbuur Indonesia Persindo, yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada tahun 1938, Palar kembali ke tanah airnya bersama istrinya, yaitu Johanna Patronella Volmers, yang dinikahinya pada tanggal 26 Juni tahun 1935, dia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk menghimpun informasi. Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat. Dia menulis pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. Selama pendudukan Jerman di Belanda ketika Perang Dunia II, Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP sehingga dia bekerja di
Laboratorium Van der Waals, dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong, sementara perang. Palar dan istrinya tergabung dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi. Setelah perang, Palar terpilih menjadi anggota Tweede Kamer dari Partai van de Arbeid, sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Palar mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Hal ini tidak disambut baik oleh SDAP, sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia. Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Palar sempat bertemu kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Parlemen Belanda menyetujui untuk melakukan aksi polisionil di Indonesia. Palar kemudian mengundurkan diri sebagai anggota PVDA, kemudian Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953 pada masa jabatannya. Peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu, dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB. Karena, Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu, setelah agresi militer II, yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB. Perjanjian Rumroyen, disetujui yang kemudian diikuti dengan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Pada saat berpidato di muka sidang umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia, dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India pada tahun 1953. Pada tahun 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan diikut-sertakan dalam persiapan konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika, di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet, merangkap Jerman Timur, dari tahun 1957 sampai 1962. Dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada, dan setelah itu, kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965, karena konflik antara Indonesia dan Malaysia, dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada saat kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966. Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Palar. Kemudian, Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968, setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia, dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis. Palar kembali ke Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat perwakilan Indonesia di PBB.
Palar meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1981. Dia meninggalkan istrinya, Johanna Petronella Yoke Volmers, dan anak-anaknya Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardoyo, dan Bintoar Palar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah sejarah singkat dari pahlawan nasional Indonesia, sekaligus orang pertama yang menjadi perwakilan Indonesia di PPB. Apabila ada yang kurang silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.